yang semakin gelap, bising, dan dikuasai oleh kegilaan perang. Hari ini, saya meminta kalian untuk duduk dalam keheningan batin, menyingkirkan sejenak segala urusan duniawi, mematikan televisi, dan mengabaikan segala propaganda politik murahan yang menyusup ke dalam layar telepon genggam kalian. Kita akan membahas sebuah peristiwa sejarah yang sedang berguncang hebat di depan mata kita pada bulan April tahun 2026 ini. Sebuah peristiwa yang bukan sekadar berita politik biasa, melainkan sebuah benturan kosmik, sebuah pertempuran teologis yang sangat purba antara dua kerajaan yang tidak akan pernah bisa bersatu, kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Jika kalian mengikuti berita internasional terbaru, kalian pasti telah melihat bagaimana dunia sekuler terperangah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja melancarkan serangan verbal yang sangat luar biasa. Sebuah penghinaan terbuka dan tanpa tedeng aling-aling terhadap Sang Wakil Kristus di bumi, Bapa suci kita Paus Leo ke-14. Melalui media sosialnya, Sang Presiden menyebut Paus Leo sebagai sosok yang lemah, sosok yang liberal, sosok yang mengerikan dalam kebijakan luar negeri, dan bahkan dengan kesombongan yang luar biasa, mengklaim bahwa Paus Leo tidak akan pernah terpilih di Vatikan, jika bukan karena dirinya yang berada di Gedung Putih. Apa yang memicu amarah Sang Presiden dari negara adidaya tersebut? Mengapa tiba-tiba pedang caci maki diarahkan ke jantung Vatikan? Jawabannya, saudara-saudaraku, adalah karena Paus Leo ke-14 dengan gagah berani menolak untuk tunduk dan memberkati mesin-mesin perang gabungan antara Amerika Serikat dan Israel yang sedang menggempur Iran. Ketika para pemimpin duniawi saling mengancam untuk membumi hanguskan dan melenyapkan sebuah peradaban dari muka bumi, Sang Bapa Suci berdiri tegak seperti nabi-nabi perjanjian lama dan menyebut ancaman perang itu sebagai sebuah delusi kemahakuasaan yang benar-benar tidak dapat diterima. Dan apa jawaban Paus Leo ke-14 ketika ditanya oleh para wartawan di atas pesawat kepausan menuju Aljazair mengenai serangan personal dari Presiden Amerika tersebut? Dengan ketenangan seorang gembala yang jiwanya berakar pada Kristus, Bapa Suci menjawab, "Saya sama sekali tidak merasa takut terhadap pemerintahan Trump, ataupun takut untuk berbicara lantang menyuarakan pesan Injil." Beliau menegaskan bahwa beliau bukanlah seorang politisi, melainkan seorang hamba dari Injil yang menyerukan, "Berbahagialah orang yang membawa damai." Saudara-saudaraku umat Katolik yang diurapi oleh Roh Kudus, banyak orang di luar sana, bahkan mungkin beberapa umat Katolik yang kebingungan, bertanya-tanya, mengapa Paus tidak mendukung saja Amerika dan Israel? Bukankah Israel itu tanah suci? Bukankah Amerika itu negara yang memegang nilai-nilai kebebasan? Mengapa Gereja Katolik Roma selalu mengambil posisi yang seolah-olah melawan arus kekuatan besar dunia? Hari ini, di channel Kita Katolik, kita akan membedah misteri ilahi ini. Kita tidak akan membicarakan politik praktis, karena gereja jauh lebih tinggi dari sekadar urusan partai politik atau batas negara. Kita akan menyelam ke dalam samudra teologi Katolik yang sangat dalam, membongkar ajaran sosial gereja, dan melihat 5 pilar kebenaran teologis. Mengapa tahta Santo Petrus tidak akan pernah, dan tidak boleh pernah, menjadi mesin sorak atau pemandu sorak bagi ambisi militer kekaisaran duniawi manapun. Siapkan roh kalian, karena pendalaman iman ini akan membuat kalian menangis haru dan bangga memiliki seorang gembala yang tidak bisa dibeli oleh senjata atau kekuasaan. Pilar pertama, 2 kota yang berbeda dan otoritas ilahi yang melampaui tahta kepresidenan. Mari kita mulai dengan menengok kebijaksanaan salah satu pujangga gereja terbesar sepanjang masa, Santo Agustinus dari Hippo. Pada abad ke-5, ketika Kekaisaran Romawi yang saat itu dianggap sebagai pusat dunia sedang hancur lebur diserang oleh bangsa barbar, Santo Agustinus menulis sebuah mahakarya teologi yang berjudul Kota Allah atau De Civitate Dei. Dalam buku itu,
beliau membagi sejarah umat manusia ke dalam dua kota mistik. Kota Allah yang dibangun atas dasar cinta kepada Tuhan sampai pada tahap meremehkan diri sendiri. Dan kota manusia yang dibangun atas dasar cinta kepada diri sendiri sampai pada tahap meremehkan Tuhan. Saudara-saudaraku, konflik antara Paus Leo ke-14 dan pemerintahan di Washington saat ini adalah manifestasi modern yang paling sempurna dari benturan dua kota ini. Presiden sebuah negara adidaya beroperasi dengan logika kota manusia. Bagi mereka, kekuatan diukur dari berapa banyak hulu ledak nuklir yang dimiliki, berapa banyak pesawat tempur siluman yang bisa diterbangkan, dan seberapa besar ketakutan yang bisa ditimbulkan pada musuh-musuh geopolitik mereka. Logika mereka adalah logika dominasi, paksaan, dan balas dendam. Mereka memandang agama hanya berguna jika agama itu mau melayani kepentingan nasional mereka. Jika agama itu mau memberikan stempel suci pada bom-bom yang mereka jatuhkan. Tetapi, berdirilah tahta Santo Petrus. Gereja Katolik adalah sakramen dari kota Allah yang sedang berziarah di bumi ini. Pemimpin Gereja Katolik, Sang Paus, bukanlah seorang presiden, perdana menteri, atau panglima perang. Jabatan kepausan tidak didirikan oleh konstitusi buatan manusia, tidak dipilih melalui pemilu politik negara, dan tidak bergantung pada seberapa tinggi tingkat kepuasan publik atau approval rating di media massa. Jabatan kepausan didirikan langsung oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di daerah Kaisarea Filipi, ketika ia menyerahkan kunci kerajaan surga kepada seorang nelayan miskin bernama Simon Petrus. Sungguh sebuah kesombongan yang paling keliru dan menggelikan ketika seorang penguasa duniawi mengklaim bahwa Bapa Suci terpilih hanya karena konstelasi politik sekuler atau karena keberadaan seorang presiden di Gedung Putih. Konklav para kardinal yang memilih uskup Roma dibimbing oleh tiupan Roh Kudus, bukan dilobi oleh lobi-lobi politik kedutaan besar. Oleh karena itu, Paus tidak berhutang budi kepada Amerika Serikat. Paus tidak berhutang budi kepada Israel. Paus tidak berhutang budi kepada negara manapun di planet bumi ini. Satu-satunya sosok yang kepadanya Bapa Suci harus memberikan pertanggungjawaban mutlak atas setiap kata dan tindakannya adalah Yesus Kristus, Sang Raja semesta alam, yang kelak akan menghakiminya. Inilah alasan pertama mengapa Paus Leo ke-14 tidak mendukung agenda perang negara-negara tersebut. Gereja Katolik tidak pernah bisa ditundukkan untuk menjadi bawahan atau pelayan dari kebijakan luar negeri sebuah kekaisaran duniawi. Jika Paus memberkati perang yang memusnahkan peradaban, maka Paus telah mengkhianati mandat ilahinya. Paus harus berbicara dengan suara kenabian yang seringkali menyakitkan telinga penguasa, persis seperti ketika Nabi Nathan menegur Raja Daud, atau ketika Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes. Gereja Katolik ada untuk mengingatkan negara-negara yang sombong bahwa kekuasaan mereka hanyalah debu di hadapan keabadian, dan bahwa mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap tetes darah orang tak berdosa yang mereka tumpahkan. Pilar kedua, ilusi kemahakuasaan dan penolakan terhadap penyembahan berhala militerisme. Mari kita menggali lebih dalam pernyataan luar biasa yang diucapkan oleh Paus Leo ke-14 dalam vigil doanya di Basilika Santo Petrus. Beliau dengan tajam mengkritik apa yang disebutnya sebagai delusi kemahakuasaan yang semakin tidak dapat diprediksi dan semakin agresif. Beliau mengatakan bahwa mereka yang memuja perang sedang mengubah kekuatan mereka sendiri menjadi sebuah berhala yang bisu, buta, dan tuli, di mana mereka menuntut seluruh dunia untuk bertekuk lutut. Saudara-saudaraku yang mengerti arti penyembahan berhala, dengarkan baik-baik. Iblis tidak selalu menggoda manusia modern dengan menyuruh mereka sujud menyembah patung batu atau pohon keramat. Di abad ke-21 ini, salah satu bentuk penyembahan berhala yang paling keji, paling halus, dan paling menelan banyak korban jiwa adalah penyembahan berhala kekuatan militer. Ketika para pemimpin suatu bangsa merasa bahwa mereka berhak, memiliki kuasa,
dan memiliki wewenang untuk menghapuskan keberadaan sebuah negara lain ketika mereka mengancam bahwa seluruh peradaban akan mati malam ini. Mereka sebenarnya sedang menempatkan diri mereka sejajar dengan Tuhan. Mereka sedang bermain menjadi Allah. Gereja Katolik melalui ajaran sucinya mengutuk keras kesombongan Luciferian ini. Hanya Allah pencipta yang memiliki kuasa mutlak atas hidup dan mati sebuah peradaban. Manusia yang dipersenjatai dengan teknologi militer tercanggih sekalipun hanyalah makhluk fana yang rapuh, yang napasnya bisa berhenti kapan saja jika Tuhan menghendakinya. Delusi kemahakuasaan adalah penyakit rohani yang sangat mematikan. Ini adalah dosa asal di Taman Eden yang berulang kembali. Kamu akan menjadi seperti Allah. Mengapa Paus tidak mendukung aksi militer Israel dan Amerika dalam konteks ini? Karena gereja menolak keras ideologi yang membenarkan pemusnahan massal. Meskipun gereja mengakui hak suatu negara untuk membela diri secara proporsional dalam konsep teori perang adil atau just war theory yang dirumuskan oleh Santo Thomas Aquinas. Namun perang modern dengan daya hancur massal yang tidak pandang bulu, yang menghancurkan infrastruktur sipil, pembangkit listrik, dan mengancam jutaan penduduk sipil tak berdosa, hampir tidak pernah bisa memenuhi syarat-syarat ketat moralitas Katolik tersebut. Perang seringkali digerakkan oleh nafsu balas dendam, kebanggaan nasional yang membabi buta, dan kepentingan ekonomi industri senjata. Gereja Katolik tidak bisa dan tidak akan pernah membubuhkan stempel salib suci di atas bom yang akan menghancurkan rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, dan tempat tinggal anak-anak. Paus menyuarakan nurani kemanusiaan yang sedang diinjak-injak oleh sepatu bot kemiliteran. Beliau membela akal sehat ilahi di tengah dunia yang sedang mabuk oleh kecongkakan persenjataan. Gereja menolak berhala militerisme, karena gereja tahu bahwa barang siapa hidup dari pedang, pada akhirnya akan binasa oleh pedang. Pilar ketiga, konsistensi pro-kehidupan yang radikal dan jeritan darah orang-orang tak berdosa. Kita memasuki poin yang seringkali disalahpahami oleh banyak kelompok konservatif politik yang mengklaim diri mereka beragama. Seringkali ada tuduhan bahwa karena Paus menentang kebijakan perang atau mengkritik perlakuan tidak manusiawi terhadap imigran dan pengungsi, maka Paus dianggap berpihak pada kiri radikal atau dianggap melunak. Sang presiden dalam media sosialnya bahkan menuduh Bapa Suci melayani kelompok sayap kiri. Saudara-saudaraku umat Katolik yang cerdas dan terpelajar dalam katekismus, ini adalah pemutarbalikan fakta yang sangat menyedihkan. Posisi gereja Katolik tidak pernah bisa dikotak-kotakkan ke dalam spektrum politik manusiawi antara sayap kanan atau sayap kiri, antara konservatif atau liberal. Ajaran moral gereja bersifat ituh, mulus dan konsisten dari rahim ibu hingga ke liang lahat. Inilah yang disebut oleh gereja sebagai etika kehidupan yang tidak terputus atau seamless garment of life. Banyak politisi duniawi mengklaim diri mereka sebagai pahlawan pro-life atau pro-kehidupan hanya karena mereka menentang praktik aborsi di dalam negeri mereka. Itu sangat bagus dan gereja mendukung penolakan aborsi 100%. Tetapi, jika politisi yang sama yang menentang aborsi itu kemudian dengan ringan hati memberikan perintah untuk membom sebuah kota di negara lain, yang akan mengoyak tubuh anak-anak yang sudah lahir, mengkremasi hidup-hidup para wanita dan lansia di bawah reruntuhan beton, mengklaim dirinya sebagai pembela kehidupan adalah sebuah kemunafikan tingkat tinggi di hadapan tahta pengadilan Allah. Gereja Katolik di bawah penggembalaan Paus Leo ke-14 menangis darah melihat standar ganda dunia ini. Bagi Tuhan, tidak ada nyawa manusia yang lebih berharga berdasarkan paspor negara mana yang mereka pegang. Nyawa seorang bayi di Chicago, nyawa seorang anak di Tel Aviv, dan nyawa seorang balita di Teheran atau Gaza memiliki harga yang sama mahalnya di mata Allah. Mereka semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Imago Dei. Darah mereka semua telah ditebus dengan tetesan darah yang sama dari tubuh Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu,
Bapa Suci tidak bisa memberikan dukungan kepada kekuatan yang menghalalkan pembunuhan orang tak berdosa sebagai kerusakan tambahan, collateral damage, yang dapat diterima demi mencapai tujuan politik. Ketika Paus mengatakan bahwa terlalu banyak orang yang menderita di dunia saat ini dan terlalu banyak orang tak berdosa yang terbunuh, beliau sedang menyuarakan tangisan hati kudus Yesus sendiri. Bagaimana mungkin seorang gembala universal dari Gereja Katolik menutup mata terhadap penderitaan jutaan warga sipil di zona perang? Allah tidak tuli. Dalam kitab Kejadian, ketika Kain membunuh Habel saudaranya, Allah berfirman, "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Saat ini, lautan darah orang-orang yang tidak bersalah di Timur Tengah sedang berteriak ke surga. Dan Paus adalah satu-satunya tokoh global dengan otoritas moral absolut yang berani berdiri dan berkata kepada para penguasa dunia, "Hentikan pembantaian ini. Ada jalan lain yang lebih baik." Menentang pembunuhan orang tak berdosa dalam perang bukanlah agenda politik liberal. Itu adalah hukum kelima dari 10 perintah Allah. Jangan membunuh. Kesetiaan Paus pada sabda Allah, inilah yang memicu kebencian dari mereka yang telah menutup telinga hati nuraninya demi kekuasaan. Pilar keempat, sifat universal gereja dan tanggung jawab kebapaan atas seluruh umat manusia. Mari kita mendalami nama dari gereja kita itu sendiri. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani Katolikos, yang memiliki arti merangkul keseluruhan atau bersifat universal. Ini adalah ciri esensial, tanda pengenal yang tidak bisa dihapus dari mempelai Kristus. Apa implikasi dari identitas universal ini terhadap sikap Paus dalam memandang konflik internasional? Implikasinya sangat menggetarkan dan sangat berat. Gereja Katolik bukanlah gereja nasional. Gereja Katolik bukanlah agama yang eksklusif milik ras tertentu atau milik kebangsaan tertentu. Berbeda dengan agama-agama kuno di mana dewa nasional harus membela negara tersebut. Allah orang Katolik adalah Allah semesta alam. Saat ini, ada lebih dari 1,4 miliar umat Katolik yang tersebar di setiap inci benua di planet bumi ini. Ada umat Katolik yang menjadi warga negara Amerika Serikat. Ada umat Katolik berdarah Yahudi dan Arab di Israel dan Palestina. Dan ada pula saudara-saudari Kristen kita, umat Katolik Ritus Timur maupun ritus lainnya, serta umat beragama lain yang berkehendak baik, yang hidup di bawah bayang-bayang ketakutan di tanah Iran dan wilayah Timur Tengah lainnya. Saudara-saudaraku, posisikan diri kalian di dalam sepatu seorang paus. Beliau dipanggil sebagai paus, yang berasal dari kata papa atau ayah. Beliau adalah bapa rohani bagi umat Katolik sedunia. Bayangkan seorang ayah yang memiliki anak-anak yang tersebar di berbagai belahan dunia. Tiba-tiba anak-anaknya ini mulai saling membenci, saling mengangkat senjata, dan bersiap untuk saling membantai satu sama lain. Apakah seorang ayah yang waras, seorang ayah yang penuh cinta kasih, akan memilih satu pihak, memberikan pedang kepada anak yang lebih kuat dan menyuruhnya memenggal leher saudaranya yang lain? Tidak mungkin. Itu adalah tindakan iblis, bukan ayah. Seorang ayah sejati akan meneteskan air mata, berdiri di tengah-tengah anak-anaknya yang sedang kalap, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar meskipun beresiko terluka, dan berteriak memohon agar mereka menurunkan senjata mereka. Ayah itu akan memohon rekonsiliasi, akan mencari jalan keluar yang adil, dan akan mengajak mereka untuk kembali mengingat ikatan persaudaraan kemanusiaan mereka. Itulah tepatnya posisi Paus Leo ke-14 saat ini. Beliau tidak memiliki kebijakan luar negeri yang didasarkan pada perhitungan ekonomi minyak bumi. Beliau tidak peduli pada fluktuasi harga saham perusahaan senjata. Beliau tidak diuntungkan oleh geopolitik kekuasaan. Kebijakan luar negeri Vatikan hanyalah satu: keselamatan jiwa-jiwa dan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Paus sangat menyadari bahwa nasionalisme yang ekstrem yang meninggikan kepentingan satu negara di atas nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal
adalah sebuah bidat yang merusak kerukunan ciptaan Allah. Gereja berduka karena ketika perang pecah, yang paling menderita selalu adalah orang-orang miskin, kaum papa, anak-anak yatim piatu, dan janda-janda yang menangis di atas puing-puing rumah mereka. Jadi, ketika sang presiden mengeluh bahwa Paus memiliki kebijakan luar negeri yang buruk, sang presiden sedang mengukur Vatikan dengan penggaris duniawi yang patah. Paus tidak sedang berpolitik. Paus sedang melaksanakan tugas keibuannya untuk melindungi kehidupan umat manusia secara global. Di mata Gereja Katolik, dunia ini adalah satu keluarga besar manusia, dan setiap peperangan sesungguhnya adalah sebuah perang saudara yang melukai hati Allah Bapa di surga. Pilar kelima, kekuatan salib melawan kesombongan pedang dan pesan sabda bahagia. Sampailah kita pada pilar yang paling mistik, paling esensial, dan menjadi pembeda paling radikal antara kekristenan sejati dengan filsafat dunia sekuler. Ini menyangkut definisi sejati dari kata kekuatan. Dalam serangan media sosialnya, Presiden Amerika tersebut mengejek Paus Leo sebagai sosok yang lemah. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan tuduhan ini dengan kacamata Paskah. Apa arti kuat? Di mata dunia, dunia mendefinisikan kuat sebagai kemampuan untuk mengintimidasi, kemampuan untuk menghancurkan, kemampuan untuk memaksakan kehendak dengan daya ledak militer, dan kemampuan untuk membungkam lawan dengan kekerasan. Tetapi, apakah itu definisi kekuatan di mata Tuhan? Buka Alkitab kalian. Ketika Tuhan Yesus Kristus ditangkap di Taman Getsemani, ketika tentara Romawi yang dipersenjatai lengkap datang untuk merantainya, Rasul Petrus mencabut pedangnya dan memotong telinga hamba imam besar. Apa reaksi Yesus? Apakah Yesus memuji Petrus? Apakah Yesus menyuruh Petrus membunuh mereka semua? Tidak. Yesus membentak Petrus dan berkata, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Matius pasal 26 ayat 52. Yesus kemudian menyentuh dan menyembuhkan telinga musuh yang datang untuk menangkapnya itu. Inilah revolusi cinta kasih yang paling radikal yang pernah diajarkan di muka bumi. Senjata Gereja Katolik bukanlah pedang, peluru, atau rudal nuklir. Senjata kita adalah doa, sakramen, pengampunan, dan kesediaan untuk menderita demi kebenaran. Ketika Paus dituduh lemah karena beliau menolak mendukung perang, kita harus tersenyum dan berkata, "Puji Tuhan, Gembala kita sedang mengikuti teladan Sang Anak Domba Allah yang disembelih tanpa membuka mulutnya." Kekuatan sejati dari Gereja Katolik terletak tepat pada kelemahan dunianya. Santo Paulus menulis dalam surat kedua Korintus pasal 12 ayat 9, "Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Paus Leo ke-14 dengan sangat tepat mengutip sabda bahagia dari khotbah di bukit. "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Matius pasal 5 ayat 9. Dunia menganggap pembawa damai sebagai orang naif, sebagai orang yang lemah, sebagai pengecut yang tidak berani berperang. Namun bagi surga, para pembawa damai adalah pahlawan yang paling berani, karena dibutuhkan jauh lebih banyak kekuatan batin, penguasaan diri, dan kasih ilahi untuk menahan amarah, membuka ruang dialog, dan mencari solusi yang adil, dibandingkan sekadar menekan tombol peluncur rudal yang bisa dilakukan oleh siapapun dalam keadaan emosi buta. Paus tahu persis bahwa dalam khotbah Minggu Palmanya, beliau mengatakan bahwa Allah tidak mendengarkan doa orang-orang yang mengobarkan perang. Ini adalah teologi spiritual yang sangat dalam. Bagaimana mungkin tangan yang berlumuran darah saudaranya sendiri bisa diangkat ke surga untuk memohon berkat Allah? Doa sejati menuntut hati yang mau mengampuni dan mencari kedamaian. Paus Leo menolak masuk ke dalam arena debat politik rendahan. Beliau mengatakan bahwa pesan Injil tidak dimaksudkan untuk disalahgunakan, seperti yang dilakukan beberapa orang. Agama tidak boleh dijadikan kedok pembenaran untuk melakukan pembantaian. Ketika seorang paus berbicara tanpa rasa takut terhadap pemimpin pemerintahan adidaya, itu bukan karena paus memiliki tentara militer Vatikan yang besar. Pengawal Swiss di Vatikan hanyalah ratusan orang bersenjata ombak tradisional.
Bapa Suci berani bersuara lantang karena beliau mengenakan zirah kebenaran Allah. Beliau tidak takut kehilangan kekuasaan karena kekuasaan beliau bukan berasal dari dunia ini. Inilah kekuatan moral tertinggi di bumi. Suara seorang pria tua berpakaian putih di Vatikan mampu membuat gentar dan marah para penguasa militer, karena suara itu menggemakan hati nurani yang coba mereka kubur dalam-dalam. Saudara-saudaraku umat Katolik yang luar biasa dan dikasihi Tuhan, kita telah membedah secara mendalam kelima pilar kebenaran teologis yang melandasi sikap tak tergoyahkan dari Bapa Suci kita, Paus Leo ke-14. 1. Gereja adalah manifestasi kota Allah yang memiliki otoritas ilahi mutlak yang jauh melampaui dan tidak bisa didikte oleh tahta kepresidenan negara manapun. 2. Gereja dengan tegas menolak penyembahan berhala militerisme dan mengutuk delusi kemahakuasaan duniawi yang merasa berhak memusnahkan peradaban. 3. Gereja memegang prinsip etika pro-kehidupan yang radikal, konsisten dan utuh, yang tidak akan pernah menoleransi pembantaian warga sipil dan orang tak berdosa sebagai harga untuk mencapai tujuan geopolitik. 4. Gereja memiliki sifat Katolik yang universal, berdiri sebagai bapa rohani bagi seluruh umat manusia tanpa memandang batas negara, dan merasakan kepedihan setiap kali anak-anak Allah saling membunuh dalam perang saudara kemanusiaan. 5. Gereja meyakini bahwa kekuatan sejati terletak pada salib penderitaan, pengampunan, dan pesan sabda bahagia, bukan pada kesombongan pedang atau hegemoni senjata pemusnah massal. Melihat arsitektur teologis dan moral yang begitu menakjubkan, begitu agung, dan begitu konsisten ini, bagaimanakah respons hati kalian sebagai umat Katolik? Apakah kalian masih akan merasa kebingungan ketika media massa sekuler mencoba memojokkan posisi Bapa Suci? Apakah kalian akan ikut-ikutan termakan oleh narasi politik duniawi yang membenarkan kekerasan? Saya harap tidak sama sekali. Jiwaku meronta melihat umat Katolik yang lebih setia pada pandangan partai politiknya atau pada kebanggaan nasionalismenya yang sempit daripada setia pada ajaran magisterium ibu gerejanya yang kudus. Sebagai umat Katolik, kesetiaan pertama dan utama kita adalah kepada Kristus dan wakilnya di bumi. Kita tidak perlu meminta maaf karena gereja kita memilih untuk berdiri di pihak mereka yang menderita, mereka yang menjadi korban ledakan bom, dan mereka yang kehilangan anggota keluarganya akibat kecongkakan penguasa dunia. Sikap Bapa Suci yang menolak mendukung perang dan dengan berani menyuarakan pesan damai di tengah hujanan hinaan adalah bukti nyata bahwa Roh Kudus masih hidup dan secara aktif memimpin bahtera gereja ini. Kita memiliki seorang gembala yang tidak bisa diintimidasi, tidak bisa disogok, dan tidak bisa disetir oleh kekuatan paling menakutkan di bumi sekalipun. Mulai hari ini, marilah kita melipat gandakan doa-doa kita. Dunia ini sedang berada di ambang jurang yang sangat mengerikan. Kesombongan manusia telah mencapai tingkat keangkuhan di mana mereka bermain-main dengan api pemusnah massal. Tugas kita bukanlah mengangkat senjata fisik, melainkan mengangkat senjata rohani. Ambillah rosario kalian. Itu adalah senjata penangkal perang yang paling ampuh yang pernah diberikan surga kepada umat manusia. Berdoalah dengan tekun, berdoalah dengan tetesan air mata, memohonkan pertobatan bagi para pemimpin dunia yang hatinya telah membatu oleh kebencian dan kebanggaan buta. Doakanlah Bapa Suci kita, Paus Leo ke-14. Beliau sedang memikul salib yang luar biasa berat. Beliau menerima serangan dari luar dan mungkin kebingungan dari dalam. Dukunglah beliau dengan puasa dan silih kalian. Tunjukkan bahwa beliau tidak berjalan sendirian, bahwa ada jutaan laskar Kristus yang berdiri kokoh di belakangnya, siap mempertahankan kebenaran Injil yang tak tertandingi. Tuliskan di kolom komentar detik ini juga sebagai sumpah kesetiaan rohani kalian. Saya berdiri bersama Bapa Suci. Saya menolak kesombongan perang duniawi dan saya setia kepada Injil kedamaian Kristus. Biarkan tulisan kalian menjadi prasasti iman yang membakar semangat saudara-saudari kita di seluruh jagat maya ini. Jangan simpan pencerahan teologis yang sangat krusial ini hanya untuk diri kalian sendiri. Bagikan video pendalaman iman yang tebal, tajam, dan membuka mata ini kepada keluarga, teman-teman komunitas, grup WhatsApp paroki, dan siapa saja yang mencari jawaban atas kebingungan moral di zaman yang gila ini.
Jadikan video ini sebagai benteng rasionalitas iman kalian. Berikan tanda like pada video ini untuk menunjukkan bahwa hati nurani Katolik tidak pernah bisa dibungkam oleh ancaman kekuasaan sekuler manapun. Dan pastikan dengan segala kesadaran bahwa kalian sudah menekan tombol subscribe di channel Kita Katolik dan menyalakan lonceng notifikasinya. Di channel ini, kita tidak berkompromi dengan dunia. Kita tidak mencari popularitas yang murahan. Kita akan terus menggali, terus membela, dan terus memancarkan keagungan iman Katolik kita yang murni, berani, dan berapi-api. Teruslah menjadi pembawa damai di lingkungan kalian. Teruslah menyambut sakramen Ekaristi sebagai sumber kekuatan hakiki, dan tetaplah berlindung dengan aman di bawah mantel kerahiman Bunda Maria. Semoga berkat perlindungan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, senantiasa menyertai, memurnikan dan meneguhkan setiap langkah hidup kalian dalam kebenaran abadi, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Berkah dalam.